Kemarin pada protes katanya terlalu singkat videonya, jadi kali ini kita bikin panjang. Jadi harus stay tune terus. Jangan cuma minta doang lebih panjang tapi nggak ditonton ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ridwan Hanif. Dan ini adalah The Civic Story episode ke-6. Nah, di episode ke-6 ini kita akan membongkar body part dari mobil ini. Karena body part dari mobil ini akan kita ganti dengan body part yang lebih ringan. Nah, mengingat kalau di balapan itu bobot itu sangat berpengaruh kepada kecepatan. Jadi kalau di balapan itu berkurang 50 kilo aja, itu bisa mengurangi waktu sampai 1 detik di sirkuit. Nah, part apa aja yang akan dibongkar? Kita mulai dari yang paling depan. Bumper kita turunkan, grill, lampu juga kita turunkan. Karena lampu nanti kita pakai yang bolong di sini buat masukin angin. Jadi air intake-nya tuh masuknya dari depan. Terus kap mesin ini juga kita bongkar. Fender kita copot. Pintu 4 biji juga kita copot. Termasuk bagian belakang ada bagasi belakang sama bumper belakang. Nah, kita akan bongkar di video ini. Selanjutnya, di episode berikutnya, kita akan bongkar bagian interior dari mobil ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, jadi di The Civic Story ini gue sangat memperhatikan komentar-komentar kalian untuk improvement. Karena gue sendiri juga baru belajar. Ini adalah mobil pertama yang gue bangun dengan tangan gue sendiri, bersama dengan teman-teman yang ahli. Nah, kemarin ada barang-barang yang kurang. Jadi, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita di episode sebelumnya, Bapak Pala sudah memberikan nih, selaku project leader dari The Civic Story, barang-barang yang kemarin jadi masukan buat kita. Ayo, Pal. Ya. Lu sini aja, lu sini. Nah, ini kan deket lampu, lu biar terang dah. Kan Oke. Mengkilap gitu ya. Iya, menyala ya. Oke, jadi kemarin yang kurang apa aja? Kemarin yang kurang itu sarung tangan. Sarung tangan. Ini udah sarung tangan yang proper buat kalau ngebengkel, jadi aman banget. Oke. Ini bawahnya begini ya? Iya, harus latex. Latex. Oke. Kedua, timbangan proper. Ini begini? Iya. Jadi 50 kg. buat nimbang part-part ini ya? Iya. Nanti kita timbang. Timbang berapa beratnya itu ketahuan. Sampai berapa kilo? 50. 10 kilo. Jadi ini ditaruh bawah sini, tarik ya? Iya, betul. Coba kita cek. Wah, bener-bener ditarik. Bener lah. Ngetes bisa 50 kilo nggak? Udah berapa tuh? Yang terakhir, kunci torsi. Oh, kunci torsi. Ya. Kok hijau lagi? Karena mereknya Tekiro lagi. Tekiro lagi? Iya. Gue curiga lu di endorse Tekiro. Enggak, itu beli. Oh, ini ya? Oke. Ini kunci torsi. Ini sebenarnya fungsinya sama seperti ratchet mungkin ya. Iya. Cuma dia itu bisa diatur seberapa kuat. Betul. Jadi bebannya itu bisa diatur nih. Ini bisa diatur nih, caranya ditarik. Terus buat ngaturnya ini diputar di sini. Ini ada sampai 200 Nm, 150, 100 sama 50. Terus sama di sini ada kgm, kilogram meter, sama inch pound. Apa? Iya, lbf inch. Oke, ya pokoknya begitulah. Ya. Nah, ini kita tarik kan tadi. Terus nanti kita puter. Kita mau ngasih tekanan berapa? Misalkan kalau kita ngasih tekanan misalkan di 6 kgm nih. Biasanya buat kunci roda itu 6 kgm. Nanti ketika udah lebih dari 6 kgm, dia akan ngelos. Tek, 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 tek gitu. Jadi tidak terlalu kencang. Karena kencangan itu juga nggak baik buat part-part yang harus kita kencengin. Biasanya itu kalau mesin atau mobil, itu tuh ada buku petunjuknya. Ada buku manual. Sekarang zamannya ada digital sih. Itu nanti ada ukuran-ukurannya pas kita mau ngenceng-ngencengin part mesin. Bukan begitu, Mas? Ya, jadi nggak bisa asal ya, terutama buat bagian pasang head gitu ya. Kalau kencengan itu bisa bahaya. Bisa-bisa nanti si packingnya kejepit, jadi kompresinya nggak bener. Betul begitu? Nah, makanya ini penting sekali dan ini harganya agak lumayan. Makanya Pak, besok pas lu beli begini, kalau beli Tekiro lagi, lu tanya yang jualnya. Kenalin kita ke Tekiro langsung. Suruh pasang tuh tulisan Tekiro gede, iya, bener, sponsor. Bener. Boleh juga. Jadi kerja lu nambah. Iya. Mencari sponsor. Bener juga. Oke, siap. Jadi buat yang pengen sponsorin The Civic Story bisa hubungin Bapak Pala. Instagramnya @palaseno. Oke. Siap. Tuh. Oke, Gua endorse lo itu lo. Instagram lu.
Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai lagi, ini ada sedikit iklan. Karena ini adalah hoodie KDRT, Kurang Dana Racing Team. Set, kita pakai seperti t-shirt kita. Kalian bisa beli di Burnout, linknya di bawah sini, dikasih ya. Hoodie ini kualitasnya pokoknya yang terbaik, makanya harganya agak mahal. Kurang lebih sama kualitasnya kayak yang merek U di mall-mall itu, ya. Kurang lebih sama kualitasnya, tapi harganya lebih terjangkau. Dan ini hangat, jadi buat kalian yang mau ke pegunungan gitu ya, ini hangat sekali. Nah, karena kita mau ngebengkel, kita nggak perlu hangat-hangat di sini. Justru kita butuh yang adem-adem, jadi kita akan lepas dulu sebentar. Yuk, kita mulai. Seperti biasa dengan Mas Agi lagi. Bisa, mana ya? Nih. Ini kap mesinnya berat banget ya. Ada kecoa di situ tuh. Oh iya. Dan satunya mati. Kecoa mati. Hidup deh ternyata. Ya udah masuk dah. Berarti kita mulai start dari apa dulu, Mas? Bumper dulu boleh. Dari bumper, terus ke Lampu. lampu, grill pasti ya, ini udah ngikut ke bumper. Habis itu ke mesin, baru fender. Ya. Yuk, tada, kayak Chris Fix ya, ada tangannya gitu. Oke, kita akan mulai dari melepas bumper depan ya, berarti ya. Oke, kita pakai ini namanya apa, Mas? Ini buat nyongkel ini klip, Apa namanya? namanya obeng klip. Obeng clip. Iya. Ini jadi buka ini, Nah, langsung. iya begitu. Nah, iya. Udah gampang banget ya. Iya. Satu. Nanti klip-klipnya ini kayaknya kita mesti beli baru ya. Iya. Udah jelek juga. Iya. Gampang banget ini. Oke. Udah. Langsung kelepas. Ini kalau ada yang mau bekasannya, coba kontak Noval Pahlevi. Kan ini udah nggak ada nih klipnya. Iya, nggak ada. Cuma itu doang. Di sini ada. Oke, di sini sama di sana ya. Iya, kanan kiri. Kunci berapa? Udah ganti obeng kembang semua ini mah. Udah ganti obeng kembang semua. Jadi biasanya kalau udah pernah rusak, itu diganti obeng kembang. Ini kayaknya udah dol. Dan ini kayaknya bautnya bukan baut standarnya nih, udah di Obeng kembang. coba nih. Obeng kembang. Ini ada kecoa. Nggak apa-apa. Kalau mobil dia trek-trek tuh. Inilah seninya mobil tua nih. Nggak ada ceritanya. Tarik ke depan ya. Biar aman. Oke. Ini nggak ada ininya ya? Iya, nggak Crash bar-nya nggak ada ya? nggak ada. Dicopot atau Emang nggak ada. emang nggak ada? Berarti ini kalau nabrak langsung kena dong ya? Dia langsung masuk ke dalam. Oh, tahanannya berarti dia di sini. Ini sama ini dong. Sama ini mah kayaknya pegangan doang sih. Iya. Apa namanya? Apron ya? Apron. Ini apron. Yang ini? Ini namanya bar depan. Hah? Bar depan. Crash bar depan. Iya. Mau nyopot lampu. Apaan nih? Nih, ada mau pakai rambut siapa nih? Ini sasis yang kalau tabrakan ini. Tapi biasanya kalau mobil sekarang itu lurus ya dia ya. Iya. Nggak begini modelnya. Oke. Sekarang kita buka Lampu. lampu. Nah ini dia batok kepala Honda Civic Vario. Headlampnya nih. Ini kondisinya masih bagus, cuma udah nguning aja. Nggak kita pakai lagi. Oke, nah sekarang kita copot kap mesin. Kap sini ya. Kap mesin.
Copotnya dari sini berarti ya? Iya. Ini harus ditahan pakai tangan di sini. Oke, berarti ini kita ngerjainnya bareng. Iya, boleh. Oke, saya yang buka, Mas yang nahan deh. Oke, nah ini dia kap mesinnya. Coba kita angkat ya. Berat banget ya. Berat banget kap mesinnya. Iya, dilema sih. Kalau kap mesinnya enteng, nanti bilangnya, wah ini mobilnya tipis. Tapi kalau berat, ya itu nggak bagus buat nambahin bobot mobil. Mobil kalau makin berat, konsumsi bahan bakarnya makin jelek. Dan juga larinya juga makin kurang. Nanti kita ganti fiber atau karbon. Kalau sponsornya banyak, karbon lah. Oke, sekarang kita mau buka ini nih. Namanya fender. Fender tuh, kalau anak mobil pasti mikirnya langsung, oh fender tuh bagian ini. Tapi kalau kalian pemain gitar, ya kan, dengar nama fender, yang keluar langsung Stratocaster. Tal, besok beli ini, apa namanya, impact, Impact, cakep boleh. biar cepet. Ya. Beli 2 ya, Beli 2. Siap. buat gua sama Mas Agi, Siap. biar kita cepet kerjainnya. Oke, aman. Ini sih pakai ini udah enak, cepet. Cuman? Cuma lebih cepet lagi pakai impact. Iya, benar-benar. Cus, ya kan. Harus. Oke, siap. Nah ini juga buat teman-teman, kalau misalkan mobil kalian nabrak gitu bagian sini agak parah, terus nggak mau banyak dempul atau nggak mau di repair, kalian bisa langsung beli fender utuh kayak gini, terutama buat mobil-mobil yang produksi lokal. Biasanya spare part kayak gitu gampang dapatnya. Kalau mobil CBU cenderung lebih susah, atau mungkin ada copotannya yang barang-barang asuransi gitu biasa suka ada. Jadi kalau misalkan tabrakan bagian sini dar gitu ya, ini bisa jadi kayak baru lagi karena kita ganti fender seutuh-utuhnya. Yang susah itu adalah tulangan. Kalau misalkan bekas repair, kalau ini depan bisa diganti nih. Bisa diganti satu set. Tek. Yang sini agak susah. Bagian roda gini ya, kalau bekas ketokannya itu kalau misalkan jelek itu kelihatan. Nah, kalau misalkan ada bekas dempul, bagian sini itu adalah bagian yang sering flexing. Jadi ketika belok, dia tuh harus ikut ngayun. Kalau dia pakai dempulan, itu biasanya nanti dempulnya ngeletek di bagian sini. Oh, ini dia fender sama yang namanya liner. Atau kalau bahasa bengkelnya apa? Mana ini? Ini, Oh, ini namanya kepet. kepet. Nah, bahasa bengkelnya kepet. Sama kayak kita ngomong piston, orang bengkel bilangnya seher. Iya, seher. Ring piston, ring seher. Nah, ini cenderung enteng ya. Enteng. Enteng, karena ini cuma satu plat, habis itu di press. Jadi bentuknya sama kayak gini. Tuh. Masih bagus nih. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran kalau fender dilepas kayak gimana, kayak gini nih. Nah, kalau monokok, sasisnya itu menyatu dengan bodi. Jadi, bodi yang bagian sini itu termasuk ke sasis, dia memberikan kekuatan kepada si mobil. Jadi, rigid bagian sininya. Nah, kalau mobil leather frame, kayak misalkan Innova, Fortuner, Pajero Sport gitu ya, dia kekuatannya itu, sasisnya itu bukan di bodinya, tapi di bagian sasis bawah. Namanya leather frame, makanya bodinya bisa diangkat, bawahnya nyisa sasis. Kalau ini nggak bisa. Jadi kalau diangkat ya nggak bisa, nah, sasisnya nempel sama bodinya. Kayak gitu. Tarik ya. Nah, sekarang lampu sennya ya. Nah, dia. Oke. Fender kanan kiri. Nah, ini kita udah berhasil bongkar bagian depannya. Bumper, grill, kap mesin, fender kanan kiri. Masih panjang, ini setengah aja belum. Masih ada, ini pintu kanan kiri, belakang, bagasi ya, pintu bagasi sama bumper belakang. Jadi masih panjang. Kemarin pada protes katanya terlalu singkat videonya, jadi kali ini kita bikin panjang. Jadi harus stay tune terus. Jangan cuma minta doang lebih panjang tapi nggak ditonton ya. Kok gue ngancem ya?
Nah, sekarang kita mau buka pintu, tapi sebelum kita buka pintu, ada dua jenis mobil yang punya baut di dalam sama di luar. Kayak di luar itu kayak misalkan Jeep Wrangler atau Ford Bronco. Itu sengaja baut ini buat buka pintu ditaruh di luar karena dia bisa dibuka. Emang bisa dibikin copot pintu dengan gampang. Tapi kalau mobil-mobil normal pada umumnya, ini baut-baut ini buat buka pintu adanya di dalam. Jadi kita harus buka fender, baru bisa kita buka baut di bagian sini. Nanti termasuk kalau mau nyetel pintu ya. Kan kadang-kadang tuh mobil kalau udah tua atau bekas tabrak, dia tuh suka turun. Oh, ini masih bagus ya? Masih bagus. Tapi sebenarnya dia juga bisa dibuka dari sini. Jadi engselnya ini sebenarnya bisa dibuka dari dalam sama dari dalam sini nih. Nah, cuman kalau dari sini itu ruang geraknya lebih terbatas ya. Biasanya kalau ngebongkar, bongkar fender apa dari sini, Mas? Fender dulu. Fender dulu ya. Jadi walaupun di sini tetap bisa dilepas, dia tetap harus dari sini juga ya. Oke. Nah, sebelum kita bongkar, kita harus ngelepas ininya dulu, stoppernya dulu ya. Jadi di sini ada stopper. Nah, ini yang fungsinya tuh ada kayak dua step, satu, ada yang dua. Nah terus tadi katanya Mas Agi, sebelum kita bongkar ini, kita harus bongkar door trimnya dulu. Kenapa? Karena buat nyompotin kabelnya. Nanti kalau misalkan kabel yang nggak dicopot dulu, ya ini nanti nyangkut gitu ya. Nah, kalau buka door trim, coba kamera sini. Nah, kalau bongkar door trim, sebenarnya gue udah cukup sering. Termasuk waktu di road party, itu kalau kalian perhatiin waktu gue off-road, itu kaca belakang kanan tiba-tiba turun sendiri. Drek gitu ya. Nah, ketika terjadi itu, gue bongkar door trim, gue naikin manual, terus gue pasang lagi, gue kencengin semuanya. Nah, biasanya di sini ada baut, ada beberapa baut. Habis itu bisa kita bongkar, kita tinggal tarik aja di sini, habis itu diangkat. Oke, ini kok nggak ada bautnya ya? Oh, itu bisa dilepas kayak gitu. Nah, memang setiap mobil itu beda-beda dia naruh bautnya. Kadang-kadang kalau kita sotoy gitu ya, main tarik aja, patah. Makanya gue biasanya apapun itu kasusnya, gue cari di YouTube tutorialnya. Ini dia, door trim. Ternyata cukup berat ya. Dan kayaknya beratnya ini salah satunya dari speaker. Ini speakernya udah gantian. Dia punya magnet yang lebih gede di sini. Biasanya kalau mobil standar tuh magnetnya kecil banget buat speakernya. Terus, ini kita buka ya. Nah, kalau mobil-mobil yang harganya terjangkau, biasanya door trimnya tuh dikasih partisi plastik seperti ini. Ya. Nih. Hitam dan dekil seperti ini. Kenapa hitam dan dekil? Karena kadang-kadang ya kan kita buka jendela, terus air bisa masuk dari sisi samping-samping, ya itu masuk ke sini. Kalau bekas banjir, kelihatan biasanya ada bekas lumpur-lumpurnya di bagian sini. Nah, biasanya kalau bekas banjir giniannya bikin aja, bikin sendiri ya Mas ya. Ini bahannya sama kayak kita mau bikin taplak meja kurang lebih ya. Ke pasar Majestic gitu tanya, roll-rollan belinya, potong sendiri sama dikasih kayak apa ini, lem karet ya? Kayak double tip. Kayak double tip. Nah, biasanya kalau mobil-mobil yang harga terjangkau ya kayak gini dapatnya. Kalau mobil yang bagus, dia pakai plastik molding. Kayak bahan dashboard, nempel begitu. Dan itu biasanya kalau udah pakai begituan juga, kualitas audionya biasanya lebih bagus dibandingkan pakai yang plastik begitu. Oke, ini wiringnya udah ke dalam ya. Oke, coba saya mau pegang. Berat banget. Kuat. Bahkan ini lebih berat dibandingkan dengan kap mesin. Iya? Iya. Beratan ini ya? Beratan ini. Nah, terutama buat orang yang suka, mobil gua tebel. Nah, terus pertanyaan ini, Mas. Iya. Ini kan ada peredamnya ya? Ada Ya. dalam sini. Dalam sini. Ini peredamnya bawaan dari pabrik atau tambahan? Ada yang tambahan, ada yang Kalau ini apa nih? Tambahan nih ya? tambahan. Tambahan ya. Dan ini kalau udah lama, peredam yang tidak bagus, sebenarnya sih peredam bagus juga bisa begini sebenarnya. Karena saking lamanya. Dia udah nggak elastis lagi nih.
Tuh, jadi keras karena udah lama umurnya. Oke. Makanya ini mobil kalau diketok tuh tebel. Karena dia ada peredamnya. Nah, terus di dalam sini dia udah pakai power window. Power window-nya ada di sini nih, ya kan? Ini motornya. Terus ini 1 2 3 bautnya. Terus ini di sini nih ada tiang. Ini tuh apa ya? Frame buat power window-nya turun dan dia akan ngikutin ini jalurnya nih. Nah, terus di sini kalau kita lihat nih kayak ada pipa bulat. Dia manjang dari sini ke bagian mana ya? Sini nih. Ya, depan. Nah, ya kan? Ini di sini nggak begitu kelihatan karena udah ketutupan sama si ini nih. Sama si peredam. Harusnya dia kayak gini bentuknya nih. Ini lurus. Ini namanya side impact beam. Kalau tabrakan, besi inilah yang melindungi kita dari samping. Jadi biasanya mobil itu salah satu regulasinya tuh harus punya side impact beam. Jadi kalau misalkan ketabrak dari samping, dia tuh lebih kuat. Nah, terus ini bentuk stoppernya kayak gini. Keras loh. Keras loh ini. Ternyata emang harus ada pintunya ya. Kalau kita pegang begini ternyata dia keras banget. Nah, ini kalau misalkan nggak dikasih grease, kering tuh lama-lama itu bunyi-bunyi. Jadi kalau pintu bunyi-bunyi, selain engsel, coba cek bagian stoppernya ini. Ini bisa jadi penyebab dia bunyi. Terus oke, ini tadi bagian speakernya, lubang speakernya di sini. Terus di sini, ini mekanisme buat buka pintu. Pas kita tarik begini, nanti dia akan narik dari sininya. Kelihatan ya? Ini buat buka ditarik. Kuncinya itu ada yang di sini, nyambungnya ke sini. Atau ada beberapa mobil yang dia narik lagi kawat ke sini. Dan ini biasanya kawat ya? Iya. Jarang yang pakai tali. Iya, jarang. Jarang. Ada tapi ya? Ada. Ada yang pakai tali. Tapi takutnya rentan putus. Nah, terus kalau kita lihat di sini, coba lampu. Ini kalau kita buka belakang, coba tarik, Mas. Nah nanti ininya dia ngebuka nih. Dia ngebuka itu dorong buat ngerilis ini. Yang ini buat buka pintunya. Jadi sebenarnya di dalam ini tuh simple mekanik ya. Iya. Tidak seribet itu sebenarnya pas kita buka. Oke. Sama ini buat spion. Biasa ini 3 baut di sini. Sama ini buat elektriknya nih. Udah kabel-kabel segala macamnya rapi. Nah, ini kondisi mobil dibuka tanpa pintu. Jadi seperti ini. Kayak mobil bagi jadinya ya. Nah, terus di sini ini buat penguncinya. Jadi kalau misalkan kita tutup pintu, jegrek, dia tuh ngikat di sini. Ini yang bikin mobil nggak bisa dibuka. Kalau ini yang nggak ada, mobil nggak bisa kunci, nggak bisa nutup. Nah, terus di bawahnya ini, terus di bagian bawahnya sini, ini ada kayak tombol. Ini letaknya random. Bisa di sini atau di dalam pintu, ya kan? Fungsinya apa? Kalau kita pencet ini, artinya mobil akan mendeteksi bahwa pintunya tertutup. Kalau dia nggak rapet pintunya atau kebuka, dia lepas, rilis, dia akan ngasih sensor, ngasih sinyal ke mobil bahwa pintunya kebuka. Jadi kalau misalkan kalian buka pintu mobil, terus nggak pengen bunyi-bunyi, dilakban di sini. Terus tiktokan deh. Oke, buka pintu belakang, pintu depan, kanan, kiri, ini semuanya sama. Nggak ada bedanya, Mas ya? Iya, sama. Semuanya sama. Karena ini semuanya sama, kita skip aja, langsung ke sini. Sama sebenarnya kayak kemarin, kita bongkar cuma sebelah kanan doang. Karena sebelah kanannya udah lama. Yang sebelah kirinya kita bongkar tanpa bikin video. Nah, ini update buat bagian depan. Ini mau kita bongkar, tapi ternyata butuh alat tambahan, kita mesti gerinda ya. Karena bagian ininya itu udah dol. Udah kita buka dol semua, jadi ini mesti digerinda. Mau nggak mau nih, namanya juga mobil tua ya. Bagian ininya. Lanjut kita ke bagasi belakang. Oh ya, ini spare part kemarin ternyata ditaruh di bagasi ya. Ya, ini nggak akan kita pakai lagi. Sebelum kita lepas, ini waringnya kita lepas dulu ya, Mas ya. Iya. Ini peredamnya sampai dalam loh. Sampai sini dipasang peredam juga. Oh, ini adalah kabel yang nyambung ke high mounted stop lamp-nya. Jadi ada stop lamp di atas sini buat lampu rem. Dia nyambung dari sini ke sini lagi. Satu wiring dia, satu jalur ya. Nah, ini udah ditanam lagi sama peredam. Jadi agak repot nih tuh. Kita mesti bongkar peredamnya lagi. Peredamnya juga udah keras ya. Mungkin dulu yang pakai mobil ini dia audiophile ya, asik. Dia pengen dapat suara yang bagus, jadi peredamannya juga harus bagus nih.
Cuma masalahnya adalah peredam ini nambah berat. Jadi nanti mobil ini harus kita kerok lagi peredamnya biar enteng. Ayo, keluarkan bolanya. Nah, sudah. Dah, copot. Nah, ini pertanyaannya. Ini kan buat narik ya dari depan tuh. Switchnya ada di bawah jok, ya kan? Nah, cuma kok ini dari sebelah kiri, ya kan? Dia muter nih kabelnya dari sini. Terus muternya kok dari sini? Kenapa nggak dilangsungin dari sini? Karena mobil ini kan ada pintu kiri, pintu kanan ya. Nah, jadi dia nyesuainnya. Kalau dari kiri, dia pasti langsung nih. Tapi karena dia dari kanan, dia diputar dulu ke sini karena dia nggak bisa patah. Dia nggak bisa belok patah begini nih, nanti nyangkut ya. Iya. Jadi dia harus diputernya jauh. Puternya jauh, yuk. Biar dia nggak nyangkut. Oke, sip. Ditahan di sini. Nah, pertanyaannya masangnya susah banget ya? Iya. Ini buka gini nih gampang banget ya? Iya. Yang susah adalah wiringnya. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Coba seberapa berat? Tidak seberat pintu. Lebih enteng. Ini lebih enteng, tidak seberat pintu. Kalau ini lampunya masih ada. Yuk, Val. Tolong. Nggak akan kita pakai lagi karena kita akan ganti dengan apa namanya? Dengan fiber optik. Emangnya internet? Maklum dia anak indigo. Capek juga ya. Habis vaksin sih tadi pagi. Oke, lanjut. Sekarang kita buka bumper. Ini tadi udah dicopot semua nih, kecuali yang ini ya. Oke. Udah? Yang atas ini. Ada juga. Ini apa? Baut berapa? Nah, udah. Oh, enggak gitu doang. Udah. Ya. Mari kita copot. Oh, ada ini. Dari bawah. Apa sih itu? Baut. Klip. Klip. Bumper belakang tuh klip-klip doang ya. Bautnya cuma 2. Ya, ini Mas, tak pegangin. Oke. Nah, ini dari copot nih. Tapi bumper belakang tuh bisa dipakai lagi ya? Bisa. Enteng banget. Oke. Ini tadi ternyata udah dol emang, udah patah. Masa Mas Agi nggak bisa. Sebenarnya gampang, tinggal ditusuk doang. Kayak jelly ya. Udah getas semua karet-karet nih, plastik-plastiknya. Tinggal nunggu rusaknya aja nih, Mas. Langsung berubah jadi 4 bagian. Nah, ini dia. Ini kenapa ada gembungan gini? Karena di sini ada tempat buat naruh ban serep. Makanya dia gembung di bagian sini. Terus di sini ada buat towing. Jadi kalau misalkan dia pengen ditarik gitu ya, mobil derek, di sini ada tempatnya. Jadi jangan di tempat lain, nanti bisa rusak. Taruh di knalpot gitu, ditarik di sini kan ada, dan juga pasti rusak. Harus di sini. Memang sudah dipikirkan baik-baik oleh engineer. Jadi memang mobil itu didesain sama engineer itu termasuk juga untuk perbaikannya. Oke, habis ini kita akan bongkar ini sama pintu sebelah kanan, bagian kanan, depan, belakang. Next, kita akan trondolin interiornya. Habis trondolin interior, termasuk copot plafon, kita akan turun mesin. Sehingga mobil ini nanti tinggal tersisa bagian sassisnya aja. Kemudian kita akan bawa ke tempat ahlinya sasis buat di betul-betulin mana yang udah berkarat dan kawan-kawan, termasuk kita cat biar jadi seperti baru lagi nih mobil. Itu aja mungkin The Civic Story episode ke-6. Saksikan terus The Civic Story di minggu berikutnya. Pokoknya tiap hari Minggu jam 10 pagi. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!